Nah, saya dari kecil udah ditinggal sama orang tua, dua-duanya ya. Itu masih, kalau berangkang itu apa namanya? Merangkak. Nah, itu saya sudah ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wawasan Wawancara Santai bertemu dengan Mas Bejes Vlog. Bejes Vlog. Channelnya jangan lupa subscribe channelnya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang pelajaran hidup sambil kita jalan-jalan menuju Mall Gadong. Semoga bermanfaat ya. Iya, semoga ada manfaatnya yang boleh di-share sama Mas Bejes. Bejes Vlog. Ada ilmu dan manfaat supaya teman-teman dapat mengambil pelajaran, karena kisah hidupnya bukan kisah hidup seperti orang biasa ini kisah hidup yang sangat struggle dan juga perjuangan hidupnya sangat luar biasa. Oke Mas, boleh ceritakan nggak nih perjalanan hidupnya Mas Bejes nih? Saya dari asli Tulungagung. Nah, saya dari kecil udah ditinggal sama orang tua, dua-duanya ya. Itu masih, kalau berangkang itu apa namanya? Merangkak. Nah, itu saya sudah ditinggal. Itu ayah dan ibu saya. Akhirnya sampai sekarang pun juga belum jumpa sama ibunya. Belum jumpa. Belum. Kalau ayahnya alhamdulillah kemarin jumpa udah nggak ada. Udah meninggal. Baru berapa hari? Ya sekitar mau setahun lah. Mau setahun ini. Oh, di daerah Tulungagung juga? Bukan, di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Merantau? Iya. Jadi di sana sudah menikah lagi, punya anak punya 3. Keluarga. Jadi saya nggak mengharapkan ayah saya balik kan, tapi saya selalu berdoa. Namanya anak mencari dan selalu berdoa saya. Iya. Berapa tahun sudah tuh? Berarti puluhan umur berapa sekarang? Sekarang sekitar 27. 27, merangkak itu sekitar 6 bulan. Jadi 26 tahun setengah mencari orang tua itu dari kecil ya, mengharapkan. Tapi alhamdulillah setelah ketemu sudah nggak apa-apa. Yang penting adalah usaha seorang anak mendoakan orang tua. Itu walaupun sejelek apapun, walaupun itu kita harus mengabdi kepada orang tua. Karena insya kita juga, Allah Insya Allah apa yang kita inginkan tercapai. Betul, karena orang tua kita nggak tahu keadaannya seperti apa, kita nggak tahu kenapa berpisah, kenapa meninggalkan. Mungkin ada alasan lain yang kita nggak tahu. Mungkin kita nggak tahu. Nah, doakan juga orang tua Mas Bejes, bapaknya Mas Bejes yang telah berpulang. Amin. Oke, kirimkan surah Al-Fatihah buat orang bapaknya Mas Bejes yang sudah meninggal 1 tahun lepas ya. 1 tahun lepas. Terus gimana caranya bisa ke Brunei ini? Berapa lama di Brunei? Ya sekitar mau ini habis kontraknya ya 7 tahun lah. 7 tahun di Brunei. Mau 7 tahun. Mau 7 tahun. Karena ini ada COVID ya, jadi saya nggak bisa pulang. Jadi ditambah. Oh, ada COVID jadi ditambah. Rencana mau sambung? Enggak? Ya rencana insya Allah kalau ini dapat ya mau usaha sendiri lah Mau usaha sendiri. Apa tuh rencananya? Masih bakery? Masih bakery. Karena kerja di bagian ini baking ini pastry. Iya, pastry. Bagian chefnya. Bagian chef. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi 7 tahun menjadi chef. Sebelum ke Brunei, gimana caranya bisa ke sini? Atau memang pertama kali negara ke luar negeri? Kalau ke luar negeri itu masih pertama. Dulu saya merantau ke Jakarta. Saya merantau ke Jakarta itu karena saya juga pernah putus asa Mas ya. Pernah putus asa. Orang tua nggak ada, ibu juga, orang tua dua-duanya nggak ada. Saya ikut neneknya meninggal semua. Saya bingung. Mau kemana lagi Sebatang kara. Akhirnya saya punya uang 100.000. Saya merantau ke Jakarta. Di dari pabrik. Tulungagung. Iya, dari Tulungagung. Saya nekat itu dari sana, belum ngerti daerah sana juga belum. Apa-apa. Pernah saya juga naik bus itu, busway kalau di pernah jatuh. Jatuh dari busway. Iya, karena kan kalau busway kan cepat-cepat laju-laju kan, macam itu kan. Nah, akhirnya saya itu jatuh ke bawah. Nah, ada tasnya ini nyangkut ke itunya apa? Tasnya nyangkut ke jalannya, bisnya itu. Jadi, itu. Nah, akhirnya di situ saya merantau ke Jakarta. Nah, daerah mana Mas? Daerah itu Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Di
agama pengadilan itu pengadilan ya. agama. Di fotokopi Jagakarsa. Oke. Kemudian? Dan akhirnya saya kerja di situ, jarang pulang karena nggak punya rumah ya, nggak punya rumah sama sekali. Nah akhirnya ya saya selalu pokoknya kerja dan kerja, kumpulin, alhamdulillah sampai kumpulin, akhirnya ya apa yang kita inginkan tercapai. Oke, kerja apa tuh waktu di Jagakarsa tuh? Saya fotokopi di Ragunan. Nah bos saya namanya Mas Rudi. Oh Mas Rudi. Nah, Jawa Tengah. Kalau ada yang nonton Mas Rudi, orang Jawa Tengah. Kirim salam dari Mas Bejes. Nah, mudah-mudahan sehat ya, selalu sehat. Amin. Kemudian setelah itu di situ kan jarang pulang. Terus akhirnya kakak saya itu nawarin kerja ke Brunei. Oh, dari kakak. Kakak itu dari mana maksudnya? Kakak saya, saudaranya kan ada 2. Saya sama kakak saya. Oh, itu ada kakak. Jadi waktu dari kecil itu kakak udah merantau kan? Nah, kakak saya itu dipisah ya. Jadi saya ikut ibu saya. Nah, yang satu ikut nenek ayah saya. Oh, jadi dititipin nenek-nenek. Itu. Jadi jarang ketemu. Ketemunya gimana? Tapi komunikasinya gimana? Ketemunya itu waktu kita mau ke luar negeri. Bayangin itu. Itu baru pertama kali? Baru pertama. Gimana cara komunikasinya awal bisa ketemuan itu? Iya, bisa ketemuan itu karena kita juga ingin ketemu lah. Mencari gitu. Juga. Ya. Udah gitu ketemu. Di mana? Ya di daerah Jakarta juga. Oh, dari Jakarta sebelum berangkat ke Brunei ya. Dari kecil saya udah dipisah. Dipisah sama. Oh iya, akhirnya ketemu dengan kakak yang udah lama. Berapa tahun tuh nggak ketemu tuh? Ya lama loh, dari Mas. Sejak pisah itu? Dari 6 bulan itu merangkak itu. Oh ya Allah, itu jarang. Besar ya? Ketemu sudah besar. Sudah besar. Terus akhirnya kakak kerja di sini juga? Enggak, kakaknya di Singapura. Oh, kerja ke Singapura, masnya ke Brunei. Nah, terus kakak saya itu punya saudara, teman. Nah, suaminya itu kerja di Brunei. Oh iya. Jadinya saya ditawarkan itu. Terus itu saya berangkat calling visa, Mas. Kemudian itu saya ke Brunei. Nah, habis itu kita ditanyakan sama kawannya itu, ibunya. Oh iya. Kemudian bekerjalah di sini. Iya, jadi perusahaan ini selama dari datang Brunei sampai sekarang itu belum pindah? Belum. Berarti betah alhamdulillah. Alhamdulillah betah. Alhamdulillah betah. Bagus. Iya. Oke. Nah, ada ambulan nih. Ambulan atau sirene? Kita mesti ngecek. Kalau enggak mesti minggir. Oke, kita sambung lagi nih. Iya. Terus setelah di Brunei, apa saja yang didapat pelajaran dari sini maupun udah bisa nabung apa gitu? Ya, di sini alhamdulillah saya ya senang sekali. Di sini tuh agamanya sangat bagus sekali ya. Saya suka tentang agama, tentang tata tertibnya sangat bagus sekali. Saya bangga di sini. Alhamdulillah saya di sini tuh dapat rezeki bisa bangun rumah sekarang punya. Gitu. Iya. Bangun rumah dari kerja di Brunei ya? Iya, dulu karena dulu saya nggak punya rumah, bingung mau tinggal di mana saya gitu loh. Alhamdulillah saya sudah bikin rumah, sudah menikah. Nah, alhamdulillah. Jadi saya selalu bersyukur pokoknya kerja di Brunei walaupun gaji sedikit ya. Bisa nabung ya? Iya, bisa nabung. Bikin rumah. Benar ini. Jadi istri juga kerja di Brunei? Tidak, istri di rumah. Istri di rumah aja. Iya. Wah, ini bagus nih. Kerja sendiri, bisa bangun rumah, nabung gitu. Mudah-mudahan rezekinya lancar, Mas. Amin ya Rabbal alamin. Terus apa lagi nih yang udah bisa dibeli nih dari merantau ini? Ya, bikin rumah. Ada yang tanah gitu. Ada tanah sedikit lah gitu. Alhamdulillah. Oke. Karena dari dulu saya beringin punya rumah dan tanah karena susah dulu saya. Ada seperti keinginan dari dulu ya? Dari dulu. Keinginan benar-benar pengen punya rumah dan punya tanah. Oke, benar-benar itu usaha yang kuat dari Mas Bejes. Oke. Itu kan ibaratnya kalau di Brunei kan kita perlu biaya hidup, apa di rumah juga biaya hidup, otomatis perlu kirim ke keluarga juga. Terus
untuk membeli biaya nabung untuk membuat rumah itu gimana tuh? Nah, ini kalau saya kan gaji ya sekitar 600 ataupun kalau kita semuanya kalau overtime dapat overtime tuh ya paling bisa 700-an ya, Mas. Itu bagus tuh, alhamdulillah. Nah, kalau kita masak sendiri itu biasanya ya 100 sampai kayak pulsa kayak itu buat bulanan? mandi, nah, itu 100 itu ya bisa, tapi ya kalau kita beli nasi sendiri mungkin ya cuma nggak bisa sampai segitu, lebih lah. Lebih gitu. Ya. Kurangnya seperti jadi itu. kayak gitu, masak sendiri. Terus apa lagi? Nabung. Lebih hidup sendiri, sisanya dikirim tuh? Iya, sisanya dikirim. Jadi istri itu paling kasih 1 juta, kalau bisanya 1.300.000 itu. Istri saya, sisanya saya tabung. Itu setiap bulan harus. Setiap bulan. Jadi kita udah sepakat sama istri. Jadi ini buat istri dan 100-200. Jadi misalnya ada sisa 4 juta 400 lah gitu ya. Itu harus tiap bulan itu. 4 juta tiap bulan nabung. Selama berapa lama tuh sudah terkumpul sampai akhirnya membangun rumah? 2 tahun Mas saya itu beli. 2 tahun menabung itu, akhirnya satu bulan misalnya 4 juta ya. Setahun 40 juta, 2 tahun 80-an juta atau 90-an juta. Nah, dari situ baru bangun rumah? Bangun rumah. Tapi kayak rumah itu saya bikin sedikit-dikit lah, kayak batu bikin sendiri, kayak semuanya pokok nggak langsung kita banyak ya. Rumah tumbuh lah. Nah, dari situ. Kalau kita langsung besar kan terasa kan uangnya gitu loh. Jadi seperti itu ya caranya saya. Benar-benar nih. Bagus Mas. Jadi benar-benar ngirit banget berarti ya? Iya, benar. Tapi anak ada? Anak belum Mas. Anak belum ada. Belum. Masih awal. Doain lah ya, semoga ntar mau pulang ini belum bisa. Mudah-mudahan dan kasih anak, kasih banyak rezeki lah. Amin. Ini mantep pelajaran hidupnya dari Mas Bejes ini, pantang menyerah. Pernah nggak suatu saat itu waktu dalam hidup itu merasa putus asa? Pernah Mas. Saya pernah dulu ya. Saya bingung mau kemana. Saya tengok nggak ada. Akhirnya saya pernah putus asa. Itu di umur berapa tuh? Itu sekitar saya udah keluar sekolah lah. Jadi sekolah itu saya sambil merawat nenek. Oh iya. Nenek meninggal. Akhirnya saya bingung kemana tujuan saya gimana. Terus mau makan saya ikut orang bisa makan. Nah, terus akhirnya saya bingung mau kemana saya. Akhirnya mau putus asa, tapi ada kawan saya yang itu yang jagain jangan sampai dinasihatin lah gitu. Oh iya. Terus kemudian setelah itu gimana caranya bangkit dari kebingungan itu? Cara bangkit saya selalu dulu temannya istighfar itu selalu. Terus akhirnya saya sholat ya. Sholat itu kuncinya itu. Terus akhirnya saya hatinya tenang. Terus akhirnya tenang. Terus aku berpikir dulu kalau kita seperti itu kan nggak ada gunanya kan, sama saja kita bukannya baik, itu malah berdosa kan intinya kan gitu. Akhirnya saya merubah, insya Allah ntar suatu saat apa yang kita inginkan tercapai. Akhirnya saya itu bisa keluar dari itunya. Iya, dari segala ketakutan, bingungan. Kemudian tadi merantau dengan modal 100.000. Iya, modal 100.000. Itu ketika datang itu nggak ada tujuan kemana? Ke Jakarta itu nggak ada tujuan apa gimana? Dulu ini yang ngajak itu kawan saya. Dulu kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta. Terus, mau nggak? Terus akhirnya, waduh saya nggak punya keterampilan, nggak punya apa kan. Saya dulu kan cuma kerjanya sisik atau itu pring ya, bambu ya, buat getek ataupun seperti itu. Dan akhirnya yang penting kita belajar lah gitu loh. Akhirnya saya dikit alhamdulillah bisa. Terus akhirnya seperti itu. Dulu di Brunei ini juga belum nggak ada pengalaman seperti di roti itu nggak ada. Orang pertama saya itu dulu macam kita kaku karirnya merintis ya, belajar demi dikit dimarahin, salah itu wajar kan. Tapi kita niati, sayangi pekerjaan kita, insya Allah rezeki pasti berjalan. Benar ada rezekinya ya. Iya benar-benar nih. Makan
Pelajaran hidupnya Mas Bejas bisa menjadi pelajaran buat kita, dapat diambil pelajaran dalam hidup, bahwa kita dalam hidup ini jangan pernah menyerah. Kalau kita dalam keadaan bingung, berdoa, istighfar, ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah, bahwa di setiap kesulitan pasti ada jalannya, ada jalan keluar. Nah, ini Mas Bejas sudah merantau, sangat disiplin untuk menabung, dan akhirnya bisa membangun rumah dan membeli tanah. Nah, itu luar biasa itu. Banyak yang banyak yang bertanya-tanya gitu, benar-benar Mas Bejas ini orangnya disiplin dan ngirit ya Mas ya. Dalam 100 itu ngirit tuh. Ngirit tuh dalam seperti itu. Tuh keluarga istri gimana? 1 juta itu. 1 juta biasanya 1,5 juta. 1 juta setengah ya untuk biaya makan aja kali ya. Alhamdulillah, karena kita udah sepakat ya ingin membangun rumah. Jadi kan rumah itu juga modalnya kan banyak ya. Jadi kita harus bisa ngatur uang ya. Iya benar-benar. Kalau kita boros kita nggak bisa beli tanah, kita nggak bisa beli rumah. Jadi seperti itu. Daripada nyicil nyicil perumahan, mending kita nabung bangun sendiri ya. Iya, karena kerja dimanapun itu sama saja. Sama aja. Tergantung kitanya ya. Kita bisa ngatur uang, ataupun kita irit, ataupun kita bisa menabung, itu insya Allah pasti apa yang kita inginkan tercapai. Gitu. Itu lumayan tuh, besar tuh. Iya. Jadi rata-rata 400 atau 500 nabung itu tiap bulan. Setiap bulan. Wah, keren. 5 juta sampai 4 juta sebulan itu. Iya. Waduh. Keren. Banyak yang bisa diambil pelajaran dari Mas Bejas ini. Semoga ini bermanfaat. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil pelajaran. Jangan menyerah lah. Jangan menyerah. Merantau lah. Jangan putus asa. Sedikit gaji kita, sebanyak pun gaji kita, yang penting kita saling bersyukur. Insya Allah apa yang kita inginkan tercapai gitu. Betul Mas. Nah, selalu bersyukur. Dijalanin dengan ikhlas. Kita benar-benar demi keluarga dan bekerja demi impian kita, apa yang kita mau impikan nanti gitu. Jangan pernah mengeluh. Mungkin saat ini memang keadaan susah, jangan lupa berdoa. Ketika dalam kesulitan, jangan lupa berdoa. Minta sama Allah, berdoa kepada Tuhan bahwa kita dalam kesulitan dan kita menginginkan suatu jalan keluar, seperti itu. Nanti dikasih jalannya. Yang penting kita ingat kepada Yang Maha Kuasa, ingat Allah. Oke Mas. Ini terima kasih banyak ini Mas Bejas nih. Mas Bejas ini aslinya dari Tulungagung ya. Dari Tulungagung. Teman-teman dari Tulungagung jangan lupa subrek ya, subscribe channelnya Mas Bejas Vlog juga Tulungagung, dan juga channel Wawasan. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan pelajaran buat teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman ya. Terima kasih sharingnya nih Mas Bejas. Sama-sama. Hari-hari. Kalau mau ini ngobrol-ngobrol lah di komen di video-videonya tentang apa Mas? Videonya tentang apa? Tentang gaji, vlog, film seperti itu dan sebagainya. Tentang seputar Brunei. Tentang seputar Brunei juga ada. Jadi teman-teman dukung terus nih orang asli Tulungagung, orang-orang Jawa Timur, orang-orang Jawa Tengah, Jawa Barat, semua yang ada di seluruh dunia. Dukung terus channelnya Mas Bejas Vlog, supaya bisa sukses, supaya bisa maju kita semua. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah, intinya kuncinya. Kuncinya berusaha, ya juga berdoa. Berusaha doang, nggak berdoa ya sama saja ya kan. Betul. Jadi kita saling berdoa juga berusaha. Siap. Cintailah pekerjaanmu. Cintain pekerjaan kita, enak ada beban ya. Kalau kita kerja nggak bercinta kan juga nggak enak kan gitu loh. Kita nggak seneng. Itulah. Nggak berat jadi. Nggak berat. Kalau mencintai pekerjaan kita, insya Allah enak, ringan gitu. Oke, segitu aja obrolan kita. Mudah-mudahan walaupun pendek ataupun walaupun ada hal-hal yang silap dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalau ada manfaat silakan diambil. Kita pamit dulu, Mas Bejas Vlog dan saya undur diri dari video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye.